Hai Sobat Ekonomi, kembali lagi ke channel Economy Belajar Ekonomi bareng Umi. Nah, di seri episode 2 hari ini kita lanjut belajar tentang investasi emas. Nah, kalau kemarin Umi menyampaikan tentang apakah memang emas itu bisa membuat uang kita aman, ya kan? Nah, di episode 2 hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang investasi emas. Nah, Umi awali dari pertanyaan yang paling dasar lagi ya. Kenapa ya orang-orang itu banyak yang tetap membeli emas, padahal kita mengenal saham, kripto yang mungkin lebih cuan dibanding dengan investasi emas gitu ya. Disclaimer, Umi tidak mendiskriminasikan salah satu bentuk investasi, tapi di sini ada kalimat tetap ya. Banyak orang tetap memiliki tabungan atau investasi emas. Padahal di situ ada saham dan kripto yang mungkin lebih cuan. Nah, ada sisi seseorang yang dia mungkin belum bisa melakukan atau bertransaksi saham ataupun kripto karena mungkin keterbatasan modal, waktu, tenaga, dan terutama ilmu pengetahuan tentang saham dan kripto itu sendiri. Sehingga dia cuma menabung emas nih. Tapi ada juga yang seseorang gitu ya, sebagian orang yang sudah bisa melakukan semua jenis investasi ini gitu, tapi tetap pasti ada memiliki tabungan emas ya. Jadi itu yang kita garis bawahi ya, kenapa banyak orang tetap memiliki investasi emas gitu ketika ada banyak jenis-jenis investasi lainnya gitu ya. Nah, sekarang coba deh kita bayangkan, kita sering banget lihat kripto itu naiknya kadang gila-gilaan ya. Dan saham itu bisa juga memberikan cuan yang lebih besar gitu. Tapi anehnya banyak orang tua kita dulu atau bahkan yang sekarang juga ada gitu, orang kaya ataupun orang yang level menengah itu tetap aja dia nyimpen emas gitu atau memiliki tabungan investasi emas. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa gitu? Nah, pertama kita coba bayangin kita berada di 3 pilihan ya. Yang pertama itu kripto. Kripto itu seperti roller coaster yang dimana ketika dia naiknya cepat, tapi ketika dia turun itu bikin kita jantungan, ya kan? Nah, yang kedua itu saham. Saham itu ibaratnya kita seperti naik mobil. Bisa cepat tapi tetap aja kita melewati jalan yang naik dan turun gitu ya. Nah, sedangkan emas itu kayak kita jalan kaki ya, pelan tapi relatif stabil gitu ya. Tinggal kita ada di posisi yang mana sekarang, kita bisa di posisi yang mana. Kalau kita mampu untuk naik roller coaster, naik mobil, dan juga jalan kaki, tidak masalah, kita tinggal memilih ketiga-tiganya atau ketiganya sekaligus. Namun ketika kita masih dalam tahap awal gitu ya, bagi pemula, maka pilihan investasi emas adalah biasanya yang menjadi pilihan utama atau yang pertama. Apalagi kita mungkin yang bagi pemula ini belum memiliki ilmu atau pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana saham itu bekerja, bagaimana kripto itu bekerja, istilah-istilah yang ada di dalamnya, sehingga high risk, high return. Untuk maju resiko yang besar itu untuk pemula mungkin kurang diminati gitu ya, ketimbang kita berinvestasi emas gitu. Jadi yang mau Umi garis bawahi adalah bukan berarti emas ini adalah investasi yang paling cuan ya, tapi emas itu lebih pada yang pertama memberikan kita rasa lebih aman gitu, lebih tenang. Dan yang kedua itu enggak naik turunnya ekstrim. Dan yang ketiga itu cocok buat yang enggak mau pusing atau takut akan high risk gitu. Nah, terutama untuk para pemula ya di sini ya, Umi garis bawahi untuk para pemula yang belum memiliki keilmuan mendalam tentang investasi, berbagai macam investasi. Sedangkan kalau kripto atau saham itu bisa kasih cuan yang besar, tapi juga bisa bikin kita panik dan jantungan ya ketika kita menghadapi resiko yang besar tadi ya. Tuh. Jadi ya istilah high risk high return itu memang nyata adanya. Nah, makanya banyak orang itu memilih emas itu karena ya alasannya lebih stabil,
gampang dipahami, dan juga nggak perlu mantengin tiap hari seperti kita mantengin saham gitu ya. Ibaratnya ya emas itu kalian bisa tidur nyenyak gitu ya, buat kita tidur nyenyak, mau dia mau naik kapan, mau turun kapan. Karena seperti di episode pertama kemarin, Umi mengatakan bahwa tujuan dari kita tabungan emas itu nggak bisa jangka pendek ya, minimal jangka menengah dan sampai jangka panjang gitu. Sehingga kita ya udah, sekali kita invest emas, ya udah kalian tinggal tidur aja, nggak perlu mantengin tiap menit atau tiap detik gitu ya. Tunggu aja waktunya, dan relatif nilainya akan meningkat atau naik. Sehingga ya bagi pemula, investasi emas itu biasanya jadi pilihan paling awal untuk ya teman-teman yang baru mau memulai belajar investasi. Boleh saja belajar investasi lain nanti selanjutnya seperti saham, kripto, atau reksadana gitu ya, yang mungkin dimulai dari yang low risk dulu tapi juga low return seperti reksadana RDPT atau RDPU. Nah, selanjutnya mindset yang paling penting yang harus kita miliki adalah kita harus selalu ingat bahwa bukan berarti emas itu lebih baik dari investasi lainnya, dan bukan berarti kripto atau saham itu lebih jelek ya. Semua itu bisa kita katakan bahwa itu tuh alat investasi. Yang beda itu bagaimana cara kita menggunakannya ya, bagaimana cara pakainya, kemudian apa tujuan kamu, kemudian bagaimana mental kamu gitu ya. Nah, cara pakai kita harus tahu dulu bagaimana menggunakan si emas ini atau kripto atau saham dan reksadana. Kemudian tujuan kamu itu buat jangka apa, misalnya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, dan ini untuk apa nantinya. Kemudian bagaimana mental kamu. Mental ini terkait juga ketika kita menghadapi high risk, kemudian atau low risk atau sebagainya, itu kita juga harus siap ya. Jangan teman-teman mudah ketika turun langsung sedih atau panik atau stres gitu. Dan tentu yang paling utama dan pertama menurut Umi adalah ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman kalau mau mulai investasi juga jangan lupa untuk membuka diri belajar ya. Boleh melalui YouTube atau banyak influencer-influencer yang saat ini juga mengajak teman-teman untuk investasi di masa muda gitu kan. Nah, teman-teman bisa belajar dari sana, dari buku, dari kelas, grup, dan sebagainya, supaya tidak ngosong gitu ya. Kita mau berinvest tapi kita nggak punya ilmunya, itu kan ya sedikit lucu gitu ya bagi kita. Sehingga teman-teman juga jangan lupa ilmu itu juga penting ketika kita mau berinvestasi supaya tidak rugi nanti ya. Kalau salah pilih yang ada bukan cuan tapi ya udah stres aja kita ya nanti. Nah, sebagai penutup, jadi sekarang insya Allah kita sudah kebayang ya kenapa banyak orang itu masih tetap memilih investasi emas, bukan karena emas itu yang paling menguntungkan, tapi karena memang yang paling membuat kita lebih tenang gitu. Nah, kamu sendiri tim yang mana nih? Tim yang mau santai aja deh ya, itu investasi emas aja, atau kamu tim yang suka deg-degan atau tim yang suka mengambil resiko gitu ya. Dengan asumsi kalau teman-teman mau ngambil resiko ya berarti juga harus bawa ilmu ya. Oke teman-teman, itu dia di episode kita kali ini. Kita membahas tentang bagaimana kenapa banyak orang itu banyak tetap memilih investasi emas ya. Nah, kalau kamu mau lanjut ke episode selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Economy. Dan kita akan bertemu di episode 3. Kita akan membahas tentang apa sih bedanya ya emas fisik sama emas digital ya. Seru kan? Ya, jangan lupa see you next episode. Bye bye.